Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Sekarang kita masih melanjutkan ya Bani Israel. Jadi ini sudah dibaca dulu ya Bani Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israel. Terus di bawahnya uzkuru ni'mati. Uzkuru ni'matiyah. Uzkur ini ya bisa disebut sebab hadis pun ada. Kalau at-tahaddus ya, mungkin pernah saya baca itu, berbincang-bincang tentang nikmat Allah berarti mensyukurinya. Ya, jadi bisa menyebut betapa bagusnya, betapa harganya, atau menggunakan dengan baik atau menyadari. Jadi uskuru. Itulah yang dimaksud tadi, mungkin berbagai jadinya buku-buku yang keluar. Jadi bukan berarti seluruh buku yang semasa apa dulu ya sudah itu aja lah, lain dari itu enggak. Jangan. Jadi perkembangan terus ada, perkembangan ilmu. Jadi uskuru ni'mah bisa lihat terjemahannya, diingati, bisa dibaca, bisa disadari, nikmati. Ya. Bisa dibaca nikmatia, nikmah. Ini pun nikmah ini kan satu. Kalau banyak mungkin ni'am. Jadi ini khusus mengenai nikmat aku, kata Allah, ini akunya nikmatia ini adalah Allah ya. Yang ya-nya itu baru di sini allati, karena ini nikmah perempuan muannas, maka dipakai allati. Kalau sekiranya ini muzakkar, apa dipakai ini? Allazi. Kemarin kan pelajaran mausul. Kalau ini misalnya dua, apa dipakai ini? Allatani. Iya, allatani. Kalau ini banyak, yang banyak perempuan misalnya allai, kan ada ya allai, ada allawati, ada allati. Itu yang diingat-ingat. Jadi bahasa Arab itu bukan berarti tujuan kita belajar tata bahasa, tapi tata bahasa adalah supaya bisa mengerti isi ayat, begitu. Jadi kita jangan larut pula nanti di bahasa, tapi bahasa adalah alat untuk mengenal isi Al-Quran. Jadi kalau begini, uskuru ini kan perintah fi'il amar kepada orang Bani Israel, kan di sini kan Bani Israel. Nah ini yang kita maksud. Jadi dengan ada ayat seperti ini, sungguh penceritanya sama orang Bani Israel, yang isinya orang Bani Israel kan sudah lewat, itu hanya sejarah saja. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat. Nah, yang intinya di sini adalah yang sangat penting harus atau wajib mensyukuri nikmat. Itulah rahasia yang perlu kita ambil. Jadi jangan kita terlalu memikir-mikirkan orang Bani Israel. Kalau Bani Israel itu yang dipikirkan lain. Dan dipikirkan bahwa adalah aku ini, apakah orang yang sudah mensyukuri nikmat, itu kan allati an'amtu alaikum. Ini kumnya kan kepada Bani Israel itu. Tapi kalau itu makanya saya sebutkan, kalau dirobah misalnya bahasanya untuk kita, uskur. Tentu itu kata Allah, uskur. Tentu uskurin.
Uskur nikmatiyah tetap uskur nikmatiyah allati an'amtu. Baru apa yang atau yang engkau berikan ya, an'amta alayya. Di sini alayya, kepada aku. Jadi yang sangat penting dari ayat ini memang kita baca dulu. Orang Bani Israel dia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada mereka dahulu. Maka kita pun begitu. Cobalah kalau apa ayat-ayat yang lain atau mengenai nikmat. Nikmat lawan nikmat apa? Lawannya lagi. Laknat. Yang azab laknat. Nah sekarang kalau nikmat misalnya diingat-ingat, misalnya sudah sekian umur, sudah sekian tahun, sudah berada di sini, itu makanya ada ayatnya wa in ta'uddu ni'mah. Kalau kamu hitung-hitunglah nikmat itu tidak bisa. Jadi maksudnya bukan disuruh menghitung-hitung harganya betapa banyak. Jadi kalau kita sudah menyadari tidak akan bisa dibeli, tidak bisa memang sudah begitu dibuat yang maha kuasa, maka kita malu rasanya kalau kita tidak baik gitu. Itu sebenarnya malu rasanya. Masa dah elok panganawak, nikmatlah dia jadi Allah kawa gitu. Jadi begitu mengaji itu. Jadi bisalah ditulis. Kalau yang kubur-kubur misalnya kalau kita di negara ini pun begitu juga. Kalau gunanya membaca sejarah penjajahan itu kan itu bukan berarti awak memaki-maki Belanda panjang atau maki-maki penjajah. Nah, itu maksudnya banyak pejuang-pejuang awak dulu ya. Jadi dihargai. Jadi hargai bukan dia, cukup didoakan mungkin manfaat hidup. Nah, gitu ya. Jadi itu makanya kalau terasa itu, cobalah cari kalau isi pedoman kalau ada begitu. Yang menceritakan supaya sadar kepada yang memberi nikmat, menggunakannya kan hanya Quran. Kita yang banyak kan hanya berebut nikmat saja, yang mengingat si pemberinya enggak. Jadi itu ya, uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalau Fatihah apa dia Fatihah? Di Fatihah an'amta. Kan ada an'amta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau di sini an'amtu alaikum. Tapi isinya itu an'ama itu adalah kata kerja. Nanti kalau masdarnya nikmah, berarti sejuk, enak, adem, pokoknya aman. Itu makanya nikmat. Nikmat, ni'am. Jadi itu serumpun itu. Yang memberi nikmat itu hanyalah yang lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapan kita tidak dapat nikmat? Coba mulai awak berpikir, kapan awak tidak dapat nikmat? Kapan kita putus nikmat? Coba jawab. Tidak ada. Kalau udah meninggal. Kalau meninggal pun kan masih dalam tanahnya. Kan balik sama yang tidak dapat nikmat itu kalau masuk neraka. Iya, jadi kita kalau kalau sudah masuk neraka ya, tapi kalau enggak tetap dapat nikmat. Cuma kalau dalam neraka itu sudah dalam laknatnya lah. Nah, jadi enggak henti-hentinya nikmat. Kalau sudah ada cara berpikir seperti itu, tentu kita baik menurut standar yang menurut Allah dan Rasulnya. Kalau sudah baik seperti itu, ini yang saya sebutkan itu.
Jadi itu yang perlu kita asah-asah, yang kita putar-putar. Makanya kalau orang cerita tentang mati, diusahakan orang bahwa orang semuanya mati, nanti akan mengalami seperti itu. Janganlah susah. Hanya sekadar di situ putar-putarnya. Dicarikan ayat-ayat hadis pembenaran atau ilmuwan. Memang orang akhirnya tua dan mati atau sakit-sakitan. Ya sudahlah, sabar, gitu. Aturannya itu udah benar, tapi yang sangat benar atau yang lebih benarnya disiapkan jadinya. Jadi bersiap untuk menghadapi mati. Nah, gitu. Bukan menghibur-hibur diri, orang mati sadonyo, gitu. Jadi itu yang maka saya sebut sama Pak Arbet tadi. Saya pernah sekilas baca psikologi kematian yang ditulis oleh Kamarudin Hidayat itu. Bisa dicari. Dia bacalah, kecil kok. Ya, psikologi membaca buku kecil kan keinginan kita bisa ditamatkan. Kalau penyakit psikologi buku tebal kan biasanya agak berat kita yang baca-bacaan. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini dia ke Bani Israel ya. Jadi kesimpulannya orang Bani Israel itu ya mungkin zaman itulah wallahu alam yang tidak mensyukuri nikmat. Yang diharapkan mereka yang hadir keturunannya yang ada di Madinah, karena Nabi Muhammad datang ke situ. Diharapkan orang itu sebenarnya karena sudah menerima kitab sebelumnya menjadi pendukung, tapi ternyata tidak. Habis gitu. Jadi kita nggak perlu menghabiskan hari kenapa begitu. Nggak begitu mengaji loh. Kalau itu Allah tuh awak paling auzubillah aku tidak begitu. Jadi awak dulu, maksudnya kami, kalau kami keluarga Abang Sawak loh. Jadi imbaulah bapak-bapak, saudara-saudara, jangan kita mengkufur nikmat. Mana contoh-contoh kufur nikmat? Murah aja contoh kufur nikmat. Contoh kufur nikmat, matulah tabulala sekian jam, dan menambah talingo lah sekian, hidup lah sekian, ndak ada untuk masih tabuang. Itu berarti lah kufur nikmat. Itu makanya saya sebutkan mana yang banyak hidup kita syukur nikmat daripada kufur nikmat. Coba jujur aja jawab. Itu dia. Banyak kufur nikmat. Ya, yang kufur nikmat itu tuh artinya tidak mengakui, tidak menghargai bahwa yang diberikan Allah untuk kebaikan hidupnya nanti atau sekarang. Jadi terus terang ya, tidak sedikit orang yang kufur nikmat. Jadi walaupun ceritanya orang Bani Israel, ya yang kita ya juga. Nauzubillah. Itu makanya jangan sampai sekian menit enggak teringat Allah, itu kajian bagian dalam tuh. Tapi sudah sekian jam tidak ada tidak ada kegunaannya, waktu jalan. Tapi mungkin kecuali kalau istirahat memang tidur kan. Tapi kalau sudah istirahat duduk sebentar ya nggak apa. Tapi kalau sudah mulai kan di rumah saja bisa kita lihat ada sampah, ada itu. Kalau di jalan bisa dilihat kalau di sana. Jadi banyak yang menggunakan. Jadi kalau sekiranya itu makanya ada ayat, kan ada begini. Wa ista'azana rabbukum itu surat Ibrahim ya. Ya Quran itu sebenarnya bagi orang yang hafal, kalau ada ilmu dah dia mengingatnya. Tapi kalau untuk sekadar dihafal, tentu menghafal itu saja. Makanya mesti bareng ilmu itu. Jadi kan ada wa istana rabbukum la in syakartum itu. Kalau kamu syukuri nikmat, aku tambah. Apa maksudnya syukuri itu? Terima kasih. Kalau terima kasih itu pendek ya. Ya. La in syakartum, sungguh, apakah sungguh Allah loh. Jika kamu bersyukur, ku tambah.
Apa maksudnya? Datang sebagian orang kalau diagih sedekah berkumpul tambah pun. Itu yujo tapi tidak kasihan apa-apa itu. Setelah dibaca, yang nikmat itu kan seluruhnya nikmat. Kalau dimanfaatkan dia sebaik-baiknya, di dunia kita dapat manfaatnya, nanti di akhirat pun nggak sebanding kehebatannya dari dunia. Jadi karena orang atau bangsa atau kita tidak begitu selengkapnya mensyukuri nikmat, maka itulah ada yang ada yang melarat, ada yang susah, ada yang macam-macam. Itu kan karena banyak kufur nikmat saja. Dia pun enggak. Coba lah ino-inoan. Tapi jangan betul buatlah kaji ala takadia sama Ustaz. Jangan kesinan lupa ya kaji itu. Kalau kata kadia lo harus ya misalnya ini maaf saja. Orang yang tidak mengerti Al-Quran, misalnya apa isi pedoman Tuhan, apa sebenarnya, atau kan karena nggak belajar dia. Ya kenapa nggak belajar dulu? Oh kan sudah ketentuan, jangan. Belajar kan nggak di bangku sekolah saja. Jadi itu maksudnya. Ya. Jadi ini makanya saya tekankan, biarpun saya pun saya rasakan itu. Belum sempurna mensyukur nikmat, banyak kufur nikmat. Ya kufur nikmat ya. Coba lah macam sudah sekian menit kita masih badan sehat, masih bisa jalan, masih bisa berpikir, tapi enggak ada, kosong. Tapi kalau langsung sekali menyapu misalnya, menabeh itu sudah itu membaca buku, sudah itu memikirkan ini, bagus. Ini kok enggak makhayal seperti itu. Kan malu, barang pula sangat berharga. Jadi istilah pensiun pun enggak ada Pak Bet ya. pensiun pun enggak ada. Ya, banyak karjo. Nah, sekarang kita lihat bagaimana almarhum Nawawi menjelaskan. Kalau sini kan, kamu ingatilah nikmat aku yang telah kuberikan kepada kamu, hai Bani Israel. Maksudnya, lihat kalau ikut sekilas saja, enggak perlu awak misalnya maksud alaikum di sini kan pakai kum dia. Kenapa tidak langsung kepada orang Bani Israel itu? Orang enggak yang hidup yang di Madinah itu. Ini maka disebut sini ala abaikum. Itu. Abak bentuk abak tuh. Banyak. Ya, banyak. Bentuk banyak apa? Banyak tafsir. Banyak taksir. Kalau tunggalnya apa? Mufradnya? Abun. Abun. Kalau dua bapaknya? Abani. Bisa abani, bisa abaini ya. Sama al-lazinat. Kalau banyak bapaknya? Aba. Jadi ini aba ini berarti leluhur. Itu makanya maksud sudah kuberikan nikmat atas kamu, yaitu atas leluhur kamu. Ini aba-aba kamu dulu. Jadi awak betul pulau aba. Itu makanya mungkin Ibu Didi sudah ingat apa itu Robbi di apa itu Al-Ahqaf ya. Kan ada diajarkan doa kalau sudah dewasa atau sudah 40 umurnya apa? Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, kedua ibu bapakku. Itu dia. Wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Ada lagi sambungan seperti itu di An-Naml itu Sulaiman dengan Daud, wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu maksud ambo Pak Bet tadi, membaca Al-Qur'an tuh kalaulah awak mengerti bahasa ya, tapi kalau enggak mengerti tata bahasa, terjemahan, tapi terjemahan itu biasanya enggak menarik, lamo. Ya tapi apa boleh buat, memang enggak mengerti bahasa tentu seperti itu baca. Tapi jarang dan orang baca ayatnya celik, terjemahannya latihannya. Tapi kalau sudah biasa dia membaca itu langsung sekali sudah tahu dia artinya. Jadi makin banyak bacaan Al-Quran, ngerti kita, oh dibaca begini. Misalnya surat ini baca, besok diulang lagi, mengerti kita bahasanya. Nanti dikumpuli lagi. Sudah dikumpuli, apa maksudnya? Maka situ belajar bagaimana menafsir, tafsir ra'yi bagaimana, tafsir maksur bagaimana gaya. Itu tambah ilmu. Barunya paham gitu. Itu kan buku-buku tafsir yang ada itu. Makanya setelah dibaca tafsir itu kok seketek beda-bedanya. Isinya itu. Jadi begitu caranya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya maksud ini supaya kita ya memang menambah ilmu lah. Nambah ilmu itu kan itu telinga, apalagi mata, apalagi otak. Ya. Baru didukung oleh luar-luar. Nah, itulah makan, minum, itu tuh pendukungnya tuh. Nanti habis kita tua, terus diteruskan lagi anak-anak, habis teruskan cucu. Sebenarnya tuh itu aja itu untuk eksistensi makhluk. Kadang-kadang berpikir juga kita, jadi untuk apa gunanya? Ya, itu makanya keluar pendapat orang. Allah ingin memperlihatkan kekuasaan kepada dirinya. Jadi seolah-olah main-mainannya saja kita dibuat. Tapi akhirnya kan kita ada yang senang, ada yang menderita. Lalu orang bertanya, apa gunanya? Ya gitu tandanya kita nggak berkuasa. Mbak Inyo, Mbak katanya, itu mah kok dapat yang istilah Mbak katanya. Setelah puta-puta, Mbak Inyo. Jadi kalau nggak awak berpikir Mbak Inyo, itu makanya banyak orang menderita jadinya. Ya, jadi makanya bisa kita menyimpulkan yang berbahagia itu kan kalau bahasa di Al-Qur'annya kan orang beriman. Kalau orang dulu yang berbahagia itu kan orang yang menggunakan pikiran. Cuma kalau pemikiran saja, akal pikiran saja digunakan, dia ngambang. Misalnya kan nanti kalau kenapa orang hukum di Barat orang zina tidak tidak dihukum? Katanya, ya bukan karena begini, itu kan kesenangan, suka sama suka. Jadi kalau itu cara berpikir saja itu. Jadi kalau di Quran enggak, kalau dibuat begitu nanti keturunan nggak jelas, mental sakit, kan jelas. Jadi nggak bisa menurut pikiran saja. Kalau menurut pikiran orang yang meninggal itu jangan dikubur, biar dimakan bangkai. Karena ada burung bangkai makan, nggak baik itu pikir. Dia kan dimuliakan, bagus. Kalau begitu caranya makan pisang, makan aja kulitnya itu. Duriannya sakti lah, duri-durinya itu. Laki-laki jangan disunat, kan begitu. Jadi kalau jauh pemikiran saja, beko ukala namanya. Jadi sudah digambarkan di dalam Al-Quran itu. Manusia itu kembang berpikirnya, tapi nggak boleh diperturutkan. Jadi bukan kejam untuk kebaikannya, kan gitu. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau menggunakan akal pikiran itu kan bisa-bisa aja, tapi nggak bisa terus-terusan. Ya misalnya, kenapa orang menikah tidak sama adiknya seperti Nabi Adam aja? Kok mesti sama orang lain? Kalau di kanak-kanak rancana daripada ke orang lain, rancana awak semua awak. Batu Pak Bet jadi. Batea kesudahnya. Iya. Mengaruh jurang Medan. Iya, makanya jauh-jauh dah. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu,
Saya sudah merasakan itu. Kalau sudah dibaca Quran begitu, cuma baca mengerti, jangan baca nggak mengerti. Kalau baca misalnya sekian pahalui itu, tapi lah mau kesian itu umbu-umbu tuh malakinya pandai. Tapi jangan sampai malaki mati mode itu. Nang ke dibawa prinsip. Ya awak kan membawa prinsip meninggal nanti. Prinsip yang baik itu yang apa? Misalnya seperti kurban sekarang lah. Kan diingatkan itu, tidak sampai darahnya, tidak sampai dagingnya. Yang sampai apa? Kuahnya. Apa maksudnya sebenarnya itu? Keikhlasan. Itulah keikhlasan karena Allah memberi itu. Itu yang sampai. Jadi kalau ikhlas kita, betul-betul kasihan kita, betul-betul karena Allah rezeki sudah diterima, kan itu kesenangan itu yang dibawa. Ya, tapi ini yang masih banyak tugas guru-guru. Jadi ini ya, kita kembali kepada bapak-bapak kamu. Kamunya di sini orang Bani Israel itu. Di sini apa misalnya jenis-jenis nikmat itu? Apa bacanya kalau kemari? Coba. Minal ja'a. Injai. Minal injai. Minal injai. Injai ini sudah kata benda ini masdar. Jadi kalau min huruf jar kan, min injai min Fir'aun. Minal injai. Ya, minal injai min Fir'auna. Ini dia. Ini yang pertama, yaitu contoh nikmat itu yang kuberikan itu kepada leluhur kamu dulu dari lolos lepas dari Fir'aun. Lolos atau lepas injai min Fir'aun. Ini Nawawi menulis. Setelah dibacanya ayat-ayat yang lain, mungkin ke situ kesimpulannya. Satu, lepas dari tindasan Fir'aun. Itu nenek moyang kamu dulu. Ditolong oleh Allah, dilepaskan dari tindasan Fir'aun. Kalau kita di mana kira-kira secara besar di negara ini? Apa yang perlu kita ingat? Lepas dari penjajah. Lepas penjajahan. Itu. Tapi jangan awak cari-cari, kurang aja Jepang tuh, kurang aja Belandoko itu panjang. Jangan itu. Dimanfaatkanlah. Kita sudah merdeka, tapi yang nggak merdeka orang, coba. Yang merdeka itu kan berarti tidak apa. Coba cari apa terkait dia kepada yang merdeka itu kan selalu terikat ya. Selalu terikat menurut kata dia. Di mana kira-kira bentuknya kita terikat tapi sebenarnya senang daripada terikat tidak senang. Coba pikir lagi. Terikat dengan Allah baru senang. Kalau terikat berarti dijajah oleh Allah, awak kan jadi budaknya kok. Iya, senang. Berarti terasa senang. Tapi kalau dijajah selain dari Allah, cobalah. Merasain. Makin sempurna awak jadi budak Allah, makin senang. Makin senang. Makin separuh-separuh, makin acok merasai. Makin acok merasai. Itu mangko ada contohnya kalau dua induk samang merasai awak. Namanya keturut. Jadi itu makanya orang yang memperturutkan. Jadi itu isi ayatku sebenarnya. Jadi kalau sadar kita yang memberi nikmat itu adalah Allah, aku hanya membudakkan diri kepada Dia, berarti senang. Kalau orang berpikir apa lain modelnya? Misalnya membudakkan diri kepada Allah, Anda berpikir secara teologi. Kita harus berpikir dengan budayanya. Kan mulai berteater. Kerja itu.
Jadi kalau sudah sama-sama menjadi budaknya Allah, maka rakyat kasih sayang. Pasti kalaulah kita betul-betul jadi berbudak karena nikmat diberikan Allah, pasti kita penuh kasih sayang. Tidak ada dendam lagi. Kasih sayang saudara, kasih sayang tetangga, kasih sayang masyarakat, kasihan gitu. Ya. Nyo nan payah apanya ke Pak Bet. Kalau urian lah bisa mah. Nan payah apanya? Mengamalkannya. Mengamalkannya. Tapi kalau lah dapat cara menguraikannya, beko bisa mengamalkan tuh. Ndak penuh kate, penuh ke bawah agak bisa. Tapi kalau nak ngerti awak isinya, nanti diamalkan. Ya. Jadi ini dia satu injak Fir'aun. Sudah itu ini lagi. Ada waw atap. Ditulis oleh Pak Nawawi. Berarti diulang lagi. Apa yang diberi daripada ala aba para leluhur kamu dulu. Ini falak ini bisa dilihat bisa. Jadi melihat begini kalau dibuat nanti fiil nggak mungkin karena di belakangnya sudah pakai alif lam. Mudhafun ilaih berarti ini kata benda. Kalau kata benda berarti dia fiil mulanya masdar ini. Jadi kalau dilihat nanti mungkin falaka yafluku falkan. Jadi falak itu artinya pembelahan, penerbitan. Jadi maka apa dibuat sini? Falaki, falaka, falaku. Ya ada sini. Ini ada sini min. Coba sini kan ada minal inja'i min fir'auna. Terus Falaki. min Falakil bahri. Itunya. Labat tua tuh. Coba lah barabulan lah baratahun mengaji kan lah bisa. Kalau orang nak pandai disuruh tentu panjang. Bang kok bisa yo itulah berarti mensyukuri utak dan ledege di Tuhan Allah bisa di pegunungan. Jadi apa nikmat yang berikut lagi dari pembelahan laut. Kenapa waktu terdesak dulu? Kan ada ayatnya itu, bagaimana ya orang yang Musa pun nggak ada, nanti saya belah laut itu nggak ada pikirannya itu. Dan jalainya sadarnya tarik ke Allah. Jadi anak buahnya itu kalau kan yang pengikutnya kan mencari ke belakang, mungkin kan bukit-bukit nampak begitu lah mengajar orang. Batu Musa itu orang lelaki dia awak mahnya. Musa deknya ndak inyo sadar taruhnya kepada Allah. Jadinya ndak cameh dah. Jadi awak itu nan kaji. Awak besoknya takana ke Allah bila tasasa. Makanya baca kisah Muawiyah. Muawiyah dikato-katonya dirinya waktu lah mati lah. Oi gaeknya, cecek ke dirinya itu. Dan enggak tahu diuntung lah mati baru takana Tuhan. Itu mendoanya lah. Jadi awak mengata-ngata diri awak ada, oi gaek ya. Enggak tahu diuntung lah gaek mengko mengaji ya. Bukakanlah pemikiran ambo Tuhan, ambo yuk inilah. Ya Allah kan Maha Pengasih Penyayang. Bacalah kisah Muawiyah. Muawiyah mati. Kalau waktu mudoden dulunya sedang buah sedang ranunnya, batang sedang kueknya. Kolam bupai ikun dak lagaik mengkota kan. Sabana mongko ditampilkan orang itu kan supaya pelajaran juga dia. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu samonya, ambo bituju. Maka kadang-kadang ada perasaan ambo misalnya kalau lah tua maja kasina lai beko kecek orang lah pensiun baru ke haji. Waktunya sedang kue enggak adanya ya kan bagi-bagi. Waktu dulu kan majaju tapi ke kampus kan ini enggak jadi masih dipakai ya. Ya. Jangan merasuati yo. Jangan merasuati. Memang seperti itu. Jadi min falakil bahri. Bahri itu. Bahri apa tuh? Laut. Kecil. Kalau dua? Bahraini.
Bahrani atau Bahrain. Bahrain itu mangko masjid di Raden Saleh itu dibuatin nama masjid Bahrain. Lah dulu mau tanya tuh bang ke Bahrain nama enggak tahu apa memang lo itu. Jadi yang kecaan mungkin orang gaib dulu membuat antara Laut Puri semua Tawan. Aku pertemuannya di Siko Bahrain. Jauh lah Karang lah ya, orang Karang ke Itawa jauh. Jadi mungkin daerahnya kok Batamulah Laut Puri sama Ulak Karang. Maka dua laut itu disebutlah Bahrani. Dia inyolah menjadi muda pun pilih dibuat masjid di mukonya, maka Masjidul Bahrain. Orang sini tidak ngerti dong, ditanya. Alah. Kalau banyaknya apa banyak? Kayak kama kira-kira jamaknya kalau mereka jamak. Jamak taksir, jamak muzakkar atau muannas? Muzakkar salim kali. Iya muzakkar itu kalau orang, kalau laki-laki, kalau padusia muannas pe, iko benda. Laut kan ada laut laki-laki laut padusi ada. Mungkin laki-laki saja, mungkin padusi saja habis. Taksir. Kalau taksir berarti itu ya enggak bisa wak cari, ya mestilah pernah wak baca. Jadi Bahrun, Bahrani, Bihar atau Bahari. Ya, Bihar. Itu mangko orang membuat wisata bahari, banyak laut diarunginya. Ya wak orang bahari itu nyawa kecil orang kok orang zaman saya sok malu zaman bahari. Kalau zaman bahari itu apa jadi Pak Bet? Kira-kira. Zaman bahari, zaman waktu nelayan lah, waktu jadi pelaut. Iya. Zaman bahari itu transportasi orang yaitu apa? Laut. Jadi itu mangko kecil orang pada zaman baharinya. Dulu kan enggak ngerti awak dong. Bahari, bahari itu. Rupanya itu orang di laut. Jadi yang diingatkan orang ini adalah itu min falakil bahri. Sudah itu ini lagi, ada waw atap lagi. Pak Nawawi itu Pak Nawawi itu lah dibacanya buku lah lama hidupnya. Terus apa ini? Coba bentuknya dulu, bentuknya. Watazlilim, masdar juga ya Pak. Masdar juga. Masdar. Apa fi'il madinya? Silakan Bu. Zolama. Zolala. Zolala. Jangan digabungkan saja lamnya. Zolla. Jangan. Zolla gitu. Zolla. Zolla. Itu ditambah diganda di tengah sama seperti balaga, fassara. Coba buat fi'il madi, buat fi'il mudhari, buat masdar. Coba. Zalla. Yazillu taslilan. Zalla yazillu taslilan. Jadi zalla yazillu taslilan. Ya. Zalla balaga yuballighu tabligan. Taslilan. Jadi kalau dia digandakan di tengah itu gunanya untuk membuat awalan itu. Misalnya kan kalau baliga atau alima tahu, tapi kalau di allama memberitahu. Jadi allama yu'allim ta'lim. Jadi zalla menaungkan. Ada menambah di tengah, ada menambah di awal seperti salima aslama. Itu apa tuh penambahan. Nah, jadi di sini sampai kemari sampai ke sini. Coba kasih baris mulai dari sini. Ayo berlomba. Wa tazli.
Katazlili Ghamami. Ghamami. Terus Ghamami. sampai sini. Ghamami. Terus sampai sini. Fit. Ghamami. Fil. Pit. Jangan pil. Pit. Ini kan ta. Samsiah. Samsiah. Fitihi. Ingat huruf samsiah komariah. Kalau fi ada lam, jangan fil dibaca fit. Nah, jadi kalau begitu betul ya, diulang lagi min tazlilil ghamami fitihi. Nah, nikmat yang berikut lagi penaungan. Penaungan awan waktu di padang teh. Begitu panas tapi ada menaungi. Lah banyak nikmat. Iko jangan terlalu jauh penganawa. Jangan beko ditanya baca ronya itu. Beko Pak Betlan kau tanya, jangan Pak Bet. Nan ditanya apa itu. Coba kalau dibawa ke diri awak, nikmat sianan. Doa tadi mah. Nikmat sianan awak kanak-kanak. Nikmat Allah dari Allah. Iya, kasih dulu. Orang tua dulu. Iya, ke orang tua awak langsung dulu. Kalau Nabi Adam ya dari jauh. Mana kok orang kayak awak laki-laki pedusi. Tabayanglah di awak di kandungnya, ayah mencari ke sawah berkeringat-keringat, ala banyak. Itu caranya. Jadi ayatku sebenarnya kalau awak lah jadi karena dia orang tua awak, leluhur awak jadi orang elok. Kalau awak jadi orang elok, berarti orang tua itu pun sanang. Kalau awak misalnya macam-macam kerja kan berarti entah kok seperti pendapat pangana akal-akalan Abul Ma'ari itulah. Kan tidak salah ambonya. Kan setiap baganda orang tua mau semua maknya. Mengkuadu ambon. Itu kan mulai akal-akalan itu. Aku tidak minta dilahirkan. Iya, aku tidak minta dilahirkan. Ya kan ya lah kartu. Kira-kira latigo nikmat ambo putar balik ke nikmat kawa. Jadi awak yo sama-sama yo batu-batu jadi orang elo awak lah nama nikmat dan saluran nikmat. Betul lo kawan-kawan. Masuk kawan-kawan dulu banyak awak dibantunya. Mungkin sulit-sulit nak ngerti tolongnya. Jadi banyak. Jadi tidak seketek nikmat tu. Itu guna ayat tu. Jadi kalau orang yang mensyukuri nikmat, hidupnya tenang, pikirannya bagus, hidupnya teratur. Kini dia orang kupur nikmat, mamburadul saja. Ya. Ambo cek lain kalau menceritakan misalnya keadaan-keadaan tadi sekadar itu saja Muawiyah salah. Jadi sebagian kawan-kawanku kan terlalu banyak mengkaji orang, antah yo begitu tidak, begitu jadi. Isi ayatku jadi nawak bahas gitu, isinya. Jadi pengajian itu isinya. Perselisihan-perselisihan jangan. Sekete Allah. Jangan terlalu banyak mengkaji adunan itu menggarik-garikan jangannya adunan itu. Kaji nanda kaji mau buat tangkak sudah. Nyo kediajaknya berdiskusi ilmu ada baca tuh. Ada syarat. Ya, jadi sudah 3 nikmat. Tapi kalau 3 nikmat itu mengko tafsir. Sabaranya kalau siko kan Allah nikmatku keceknya. Anda nikmatku kecek dah. Nikmatku saja nya. Ya, tapi itu bisa. 3 ya. Coba kalau diulang siko apa bacanya? Allah. Coba sampai siko coba. Akum. Tapi abai tapi huruf jar. Alal abai minal injai bin Fir'auna ya wa falakil bahri ya
wa tadlilil ghamami fi Ya. sitihi. Pitihi. Nah, ya, pada padang teh ya, atih ya. Padang teh. Entah di jalur Gaza atau padang mana itu enggak tahu lah, dulu namanya teh. Nah, lah. Terus ini lagi. Coba baca sampai sini, sampai ke sini. Mulai dari sini. Coba, apa lagi nikmatnya? Wa unzila manna wa Ah, salwa. jangan. Ini kalau apa bentuk masdar apa bentuk apa ini? Lihat kalau sudah begini biasanya masdar. Apa fi'il madinya itu? Anzala, Ah, anzala. Anzili. Coba mudhari'nya mudhari' anzala, Yu'anzilu. yu'anzilu Yu'anzilu. atau yunzilu, terus Ya. masdarnya Tanzilan. inzalan. Injalan. Nah. Jadi wa inzili wa Wa inza. wa inzalil mani. Ya, wa inzalil ya Mani. manna. Tetap manna Manna. juga dipakai. Ya, ini Manna baku. wa salwa. Ya, wa inzalil manna was Salwa. 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 Ya, manna dan salwa. Fihi. Ya, Katanya. sampai ini ya. 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 Kemana balik hi ini? Ke Ini. Allah. Bani Israil. Ini ha. Pitih di padang teh itu. Di padang teh itu. Kan di situ panas. Dinaungi dengan awan. Makan bagaimana? Makan ada manna dan salwa. Salwa. Nah, ini balik ke apa ini ke tih itu. Berapa hebat nikmat yang diberikan kepada nenek kamu dulu. Sehingga nenek itu pun merasa bisa jadi hamba Allah. Sekarang kamu sudah berada di Madinah. Begitu nenek kamu sekarang datang lagi untuk membenarkan Nabi Muhammad karena sudah banyak menyimpang. Wala takunu awala kabirin bih nanti di atas ini. Makanya semestinya kamu anak cucunya lebih baik. Itu caritonyo Allah masuk boxel itu, masuk sekadar ilmu. Nan diawak lain. Nan diawak. Kalau awak cari-cari taruh pangana nan seperti itu, itu mangko berantem jadi ya. Mangko ndak pernah selesai Palestina sama apa do, sama Israel tembak menembak taruh. Ya. Awak lain. Jadi di mana nenek awak dulu magai pedusi, magai laki-laki, barang dan sanak, itu ya. Tapi walaupun begitu nan pangana kawan kan tak sampai lo ke sini. Jadi awak sabar menghadapinya. Ya. Nikmatlah banyak. Cuma anak berserak-serak tu ada narkoba, ada penggadai ya lain apa. Keluarlah kata Mak Ariam pun nak teraga dulu. Alah bagalak-galak setan manzalit. Besok anu merasai awak lo. Terus masih ada nikmat. Ini lagi ya, cuma kepanjang. Coba sampai coba sampai sini aja dulu. Coba baca wa Itai. Al-Hajari. apa wa Itu Al-Hajari. ya kenapa itu ibu baca tapi ada wa atap. Wa itai. Wa itoi ini kan wa atap lagi. Hajari. Apa? Hajari. Ya, Hijri. wa itoil hajari. Boleh hajari, boleh hijri, ya hajari, hajar. Terus ini dapat bacanya apa nih? Isim mausul. Allazi kana. Allazi kana. Ingat kalau ada kana berarti ada mubtadanya. Ada mubtadanya. Ini huruf jar ini. Allazi kana. Karoksun. Berarti allazi kananya di mubtadanya mana kana?
sana, huwa. Ada. Kemana balik huwa? Ke padang tadi. Padang teh Ke tadi. hajar, ke hajar. Ke hajar kok. Oh, ke hajar lah ya. Iya. Dari sini. Sana, Hajar. Baru ka, apa bacanya? Ini huruf jar ka. Ka, ro. karo, Ka, ka- ka, ro. karo, karo sun. Sudah huruf jar, Bu. Karasi. Iya, karoksi. Kan huruf Karoksi. jar. Karoksi, Oh, terus ini. Ini jar Ka- dia. Iyalah, karoksil. Karoksir. Rijali. Rajali. Ijalu. Raju. Rajuli. Rajuli. Ya. Apalagi nikmat, mendatangkan ini sama inna a'toina, a'to, pemberian. Pemberian ya, inna a'toina, a'to. Dan pemberian batu. Aku nan cari tahu batu itu. Jadi batu enggak batu sembarang di toko di sini ando. Tapi jangan ditanya di mana batu itu disimpan. Nah, itu jangan tanya Pak itu Pak Bet. Assalamualaikum ya. Panjang orang agak-agak. Nan jadi tak gambar ada nikmat antara lain daging batu. Diberikan batu, pemberian batu yang ada Seperti kepala. jangan dulu. Yang ada cari muftadanya. Yang ada dianya. Gitu. Dianya batu. Ya, yang Dianya ada dianya batu itu seperti Karasi. Kepala laki-laki. kepala laki-laki. Itu digendong tuh. Iya. Nah, tapi jangan tanya si tukang gendong dari mana batu itu ada, jangan tanya. Iya. Panjang orang agak-agak. Mempersulit seperti keadaan umat Musa menanya Nabi Musa. Jadi waktu orang bertanya ke Nabi Muhammad, itu alasan saya di orang tuh. Kan ada hal yang perlu ditanya. Mbak memang acok dosen ambo berang kamu, tapi memang mesti ditanya Pak. Hanya berangnya kok saban aja saya awak sama-sama kita cari ya kan aman ya. Ya. Jadi yang ada dianya batu seperti kepala seorang laki-laki. Baru di sini fil mudhari. Yasqi. Yaskihim. Yasqi fil mudhari ini. Yaskihim. Kalau yasqi berarti sakaya. Kalau sikayah kan mengairi, menuangi. Yang menuangi dianya batu. Yang menuangi atau mengaliri sikayah. Yang menuangi dianya batu mereka masya'u minal ma, apa yang mereka inginkan, sya'u, apa yang mereka inginkan dari air. Mata arodu, kapan mereka suka. Jadi taraga awak ayah keluarlah batu tanpa jarat. Isnata asyara. 12 mata air. Sabananyo nanikoku di ma tu di bawah suku. Ya sekadar, tapi yang perlu isinya di sini adalah mensyukuri nikmat. Itu yang kaji. Kalau mau mendetail mencari detail itu kan itu perlu, tapi tidak begitu perlu ya nan jaleh abara buah nikmatnya siko bapak-bapak ibu-ibu. Ya, pertama lepas dari Fir'aun waktu dikejar. Terus membelah laut. Terus naungan. Nah, terus makanan mana dan salwa. Terus ada minum dari batu. Ya, sumber minum dari batu. Ya. Sampai di sini aja dulu pengajian kita, nanti diteruskan lagi umut ya, ini panjang-panjang ke bawah ya, panjang lagi ke bawah. Pak Nawawi kok orangnya ya Allahumma firlahu rahimahullah, itu mengrahimahullah. Jadi dia rajin menulis. Kalau ambo nak pandai menulis
cubu-cubu lo mengarang itu payah. Memang ada orang bisa kadang-kadang berbahasa menuliskan payah. Jadi itu hanya latihan saja sebenarnya. Jadi kalau sudah bisa bercakap, bisa berangsur-angsur menulis dalam bahasa Arab, makanya kalau pandailah kita banyak nulis bahasa Inggris bisa, Perancis bisa, Jepang bisa, wah itu hebat sekali. Tapi ya dimanfaatkan sajalah, ya. Jadi bahwa Bapak Ibu supaya kaji kita ini melekat, yang perlu kita selalu menggunakan nikmat yang diberikan Allah ya. Itu. Jadi sungguh pun kawek dan dibantu ikan di laut diadong. Jadi setelah membaca ayat tu awak sadar awak ambuko kupur nikmat kinimanya. Kata-kata itu. Lah sekian jam ambo duduk tadi ndak tentu dah. Lah kupur nikmat mah auzubillah astagfirullah. Jadi itu jadi pedoman Quran tuh. Ilahuna faqat intahaina ilal liqa. Besok bahasa insyaallah ya, besok bahasa Arab. Itu guna ikut salah ndaklah mengerti bahasa Arab dan suansu. Besok apa pelajarannya kan mausul ya? Ya. Isim mausul, penyambung induk kalimat, anak kalimat. Itu nan ambo kecian sekiranya anak-anakku diarahkanlah ke bahasa. Ya Ibu Didi di sekolah awak lah mulai di bahasa tadi ya. Lukman aja Pak. Lukman. Ya itulah mudah-mudahan. Jadi biarlah ringan-ringan, diulang-ulang taruh, diulang-ulang taruh, diulang-ulang taruh. Beko lama-lama mudah-mudahan ya Allah memperkenankan mengerti. Kalau lah mengerti umat Islam ko jalan bahasa Arab ko sadonyo, dak ada heboh-heboh lah gitu. Lah jadi orang taat. Ya, makanya cok ambo kecian para ustaz-ustaz ambo yang terhormat lah santiang membaca Arab, membaca ayat, membaca tapi umatnya ndak baca roh. Ya. Allahumma, mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, ma'assalam. Ibu Sabrina tidak hadir tadi, Pak Bet? Enggak, izin mentaknya. Ya, Pak Tommy pun tidak bisa nyambung tuh. Iya. Tapi pernah mau tanya ke Ustaz, batu itu katanya dipahami enggak batu dibawa-bawa, ada batu di bukit dipukul. Nah, itu guru ya. Ya itulah. Kalau beitunya biarlah itu. Itu kan Muawi. Di malam Pak Bet dapat cerita itu. Coba baca buku Tafsir Munir ya. Ya kalau ke diskusi nana Pak kemukakan tuh di 50 ya. Iya. Jadi tidak perlu awak apa doh. Jadi nan prinsipnya nikmat. Cuma tabayang dia awak dulu bukit batu itu sembarang batu pondak. Iya. Di RRI pernah bertanya aja itu. Setahu saya kata Pak Jalan, batu tuh ya batu. Belum pernah pula saya membaca batu itu dibawa-bawa Nabi Musa. Jadi sebenarnya kalau menjawab pertanyaan orang tuh jangan capek dikat. Jadi nem perlu ya awak ndak begitu loh, kita carilah bukunya. Khalas ilal liqa masalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
It's coffee time. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma